Ini parah nih. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Rasman tak berkutik, aibnya dibongkar Bu Widya setelah laporkan Hakim Eman bebaskan Peggy Setiawan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini kita mengikuti update dari seorang pengacara Rasman yang tampaknya dari awal kasus Peggy Setiawan tertangkap, lalu pembelaan dari seorang pengacara Tony RM sampai Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh hakim bernama Eman Sulaiman. Pengacara Rasman ini semakin berbicara tegas, keras, kritik di media. Lalu rencananya Rasman ingin menuntut seorang pengacara Hakim Eman Sulaiman yang membebaskan Peggy Setiawan, ya. Apakah itu hanya gertak atau sebuah ancaman? Tapi di sisi lain pengacara Rasman ini sedang membicarakan keputusan yang dia tidak terima. Ada seorang Mak Yes, ibu-ibu yang lagi viral juga. Selain Ibu Widya, dia semakin kritik mengomentari pengacara Rasman ini gitu. Pedas sekali dari bernama Ibu Mak Yes. Kita simak aja yuk komentarnya seperti apa. Tidak mengenal sama sekali. Oh iya, dari hal itu kan sudah ada rencana, sudah ada perbincangan. Oleh Hakim Eman Sulaiman. Putusan berikutnya sepertinya mengikat dengan putusan ini. Ini apa-apaan? Kemudian memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Apa urusannya memerintahkan penghentian? Boleh, tapi untuk bagaimana berikutnya akan jalan, tunggu SP3. Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya, dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah sebelum ke Peraturan Mahkamah Agung yang akan dijelaskan oleh pengacara Rasman di sini. Tampaknya Rasman tidak pantang menyerah ya, walaupun Peggy Setiawan sudah dinyatakan bebas. Bahkan Rasman ini akan melaporkan seorang hakim Eman Sulaiman, apa iya gitu ya. Kan Peggy Setiawan dari sisi bukti dan lain-lain kuat, dia bukan tersangkanya membunuh Vina dan Eki gitu kan. Dan kemungkinan besar banyak isu kalau pengacara Rasman ini mungkin disuap oleh orang-orang yang di belakang menutupi kasus Vina dan Eki ini. Kita simak lagi aja. Larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2, objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini? Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Setelah Peggy bebas, ada beberapa kuasa hukum, khususnya kuasa hukum dari polisi keberatan kalau si Peggy Setiawan ini dibebaskan. Akan dilaporkan guys. Tapi nah, ini dia Mak Yes. Mungkin yang sebelumnya belum tahu, Mak Yes ini lebih berani loh mengomentari pengacara Rasman. Kita simak lagi. Dan keberatan kalau si Hakim Sulaiman ini membuat satu keputusan-keputusan yang tidak bermanfaat bagi mereka-mereka itu yang udah dikasih amplop dari Ibtu Rudiana. Pertama, Rasman
Kalian yang botak gendut badannya itu yang kayak King Kong, dia keberatan kali kalau si Peggy ini dikeluarkan, dibebaskan. Kalian itu biar ku kasih tahu sama kalian ya, seluruh penduduk Indonesia, khususnya para baju coklat, khususnya kuasa hukum polisi, khususnya kalian-kalian lah yang sudah menerima amplop dari mereka-mereka itu. Di dunia ini ada hukum-hukumnya, 8 hukum yang ada di muka bumi ini. Salah satunya ini satu hukum dari pemerintah, hukum yang sering kalian ucapkan, undang-undang yang terlalu banyak kali lah undang-undangnya. Nomor 2 yang kuajarkan pada saat ini, hukum hati nurani Rasman botak. Aku nggak kenal sama Peggy Setiawan, dia kulihat dari mensos aja. Yang ku kasih tahu sama kalian, hatiku ini sakit. Mulut kau itu Rasman botak nggak terlalu bermanfaat kali kulihat di Indonesia ini. Mulut kau itu kayaknya sudah menyiksa semuanya masyarakat miskin. Biar ku kasih tahu sama kalian ya kalau orang miskin itu udah nggak peduli lagi dia dengan hidupnya. Kau ingat nggak waktu Peggy Setiawan kau tangkap, mati pun nggak masalah kata dia. Orang miskin ini ditaruhkannya dalam otaknya itu hukum karma. Kalaupun kau siksa dia di penjara, kalaupun dia buat keluarganya katakan kan ada hukum karma. Itu aja masyarakat Indonesia ini. Kalau dikasih amplop kok selalu membela si Rudiana. Aku ya masyarakat mak-mak jual cabe meminta kepada kalian semuanya, kuasa hukum polisi, pencari fakta. Oh salah, bukan pencari fakta, cocoknya kalian pencuri fakta. Ngerti kalian? Aku minta sama kalian ya, satu, nggak usah lagi kalian ungkit-ungkit si Peggy yang sudah dibebaskan. Yang perlu kalian kerjakan, si AF setelah kejadian itu dia manjat mengambil CCTV. Kalian dengar ini, kalian share. CCTV disimpan. Kau ambil itu CCTV, kau bukakan biar ketahuan. Ini semuanya seperti jaringan-jaringan yang sudah disusun oleh si Ibtu Rudiana. Kedua, si Linda, waktu mereka menjemput si Pina itu sudah diatur sedemikian rupa. Pertama si Linda yang jemput, setelah itu si Linda menyerahkan kepada si Mel. Kau tangkap dia, jangan yang kau bahas orang miskin-miskin yang sekarang kuli bangunan kerjanya yang mamanya pembantu, yang penghasilannya cuma 100.000 satu hari, yang makannya pun hanya tiap hari tempe sama tahu sama ikan asin. Mungkin dikatakan Ibu Mak Yes ini betul. Selain fokus sekarang ke intinya kasus pembunuhan Vina Cirebon, untuk Peggy Setiawan sekarang sedang menikmati kebebasannya dan disambut keluarganya dengan senang hati. Lalu Peggy Setiawan juga sekarang mendapat hikmahnya dan mendapat berkahnya dari sisi viral dia ya, yang sebelumnya 49 hari di penjara, sekarang dia sudah terbebas dan banyak pekerjaan yang menanti Peggy Setiawan juga, banyak rezeki yang mungkin akan berdatangan ke Peggy Setiawan ya. Itulah mungkin dibalik buah kesabarannya Peggy Setiawan sebelumnya yang mungkin dari keluarga cukup kurang gitu, dan akhirnya Peggy Setiawan sekarang mungkin diangkat derajatnya, harus membiayai adiknya juga kan. Dan untuk kasus Vina Cirebon ini jangan sampai lengah atau mengulur atau tidak ada yang mengurusnya lagi, sampai di mana CCTV itu keberadaannya sekarang masih belum tahu betul, sama seperti di media masih bertebaran video bukti bahwa CCTV itu diambil, dan AF pun sampai sekarang di mana ya, belum ada yang tahu AF keberadaannya sekarang kemana setelah sebelumnya sempat muncul di media sosial. Dan Linda juga ini tidak nampak kemana ya Aib dan Linda sebenarnya. Ditambah harusnya dengan pengakuan Mel juga, ini kasus Vina sebenarnya hampir menemukan titik lebih terang, malah hampir mendapatkan lebih mudah ketimbang di tahun 2016 lalu. Nah, harusnya 2024 ini kasus Vina bisa semakin segera terungkap gitu guys. Kita lanjut lagi simak komentarnya, kritik pedas dari Mak Yes ini. Kau dengar itu botak?
Belum lagi dengarkan si Fitria, ini Fitria sih yang selalu membela si Rudiana. Kau bilang pula harus dikasih apresiasi sama Rudiana. Sewajar-wajarnya detik ini keluarkan yang 7 yang masih ada dalam penjara yang udah kau siksa. Keluarkan itu aja yang ku tahu masyarakat ini. Kayak gini kali kalian ya, polisi-polisi ya. Kalau kau milih kuasa hukum, jangan kau pilih itu si Rasman botak sama si Fitria. Udah itu jangan kau cari orang pencuri fakta seperti si Elsa. Berat sebelah. Tapi syukurlah sekarang ini sudah kayaknya Indonesia ini membuat hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas, iya kan? Itu biar kalian ku kasih tahu ya, Hakim Sulaiman itu hakim yang berbobot. Kalaulah semuanya hakim di Indonesia itu seperti Hakim si Sulaiman, aman semua Indonesia ini. Tapi 99,999% semuanya hakim yang ada di Indonesia ini hakim yang ini. Nah, khususnya hakim yang 2016 yang menetapkan si orang-orang miskin itu masuk penjara terus seumur hidup. Inilah otak kalian yang perlu dirubahkan. Oke ya Pak Kapolri, kau kemarin bilang kalau ekornya nggak bisa dipotong, kalau kepalanya nggak bisa dipotong, ekornya aja copot. Itu Polda Jawa Barat, itu kemauan masyarakat. Oke lah ya, salam waras untuk kalian semuanya, baju coklat. Ternyata ya celengan Bagong itu masih punya nafsu juga ya sama Mbak Caca. Di mobil dia cium-cium yang namanya Mbak Caca. Lucu ya, ya teriak-teriak, uratnya sampai urat lehernya itu keluar. Ternyata nafsunya juga gede juga, yaitu si celengan Bagong satu itu ya. Aku kira dia celengan Bagong bro, ya ternyata masih punya nafsu gede juga, sama gedenya sama perutnya sama kepalanya berarti ya. Mak Yes tampaknya semakin geram gitu ya, terutama Mak Yes berani mengomentari dari sisi kepolisian juga. Selain pengacara Rasman tadi, ditambah Fitria yang sebelumnya mendukung Ibtu Rudiana yang dibilang sama Fitria itu sahabat karib atau dekat gitu dengan Ibtu Rudiana. Akhirnya kan Fitria ini, pengacara ini, berani membela seorang Ibtu Rudiana. Ya begitulah dari sisi komentar pengacara Rasman yang lagi hangat-hangatnya. Lanjut lagi, pengacara Rasman ini kena sentil dari Ibu Widya ya, ditertawakan oleh Ibu Widya dari di luar kasus Peggy Setiawan. Ternyata seorang pengacara Rasman juga mungkin sedang dibongkar aibnya oleh oknum-oknum tertentu yang semakin panas. Kita simak aja seperti apa komentarnya dari Ibu Widya tentang pengacara Rasman ini. Nafsunya, hati-hati Mbak Caca ya, nanti disundul-sundul pula sama yang ono cincin banyak nanti kamu ya, hati-hati ya. Cincin yang banyak itu juga nafsunya gede ya, 11-12 lah sama celengan Bagong yang satu itu. Maksa-maksa dia nangis, nangis. Ini ada buktinya ya. Dia nggak tahu lah gue punya bukti sebanyak itu ya. Kamu simpan. Terus habis gitu aku ngechat ini, mohon maaf bang, kita profesional saja, jangan ada kata sayang apalagi I love you. Iya, udah tegas dari lo ya. Iya, terlebih aku juga punya pasangan dan aku harap jika abang memang ingin membantu kasus ini, abang bisa fokus tanpa harus ada kata sayang atau sejenisnya. Itu mengganggu mental aku juga. Gila, sampai lo kena mental. Dan mematahkan semangat aku untuk berjuang. Mohon maaf bang jika tidak berkenan, tapi harus aku sampaikan demi kenyamanan bersama. Terima kasih. Izin istirahat. Oke, udah jelas ini adalah WhatsApp lo dan lo tidak memberikan harapan ke dia. Enggak. Lo tegas kan? Iya. Dia tegas. Jelas dari awal aku tidak ada memberikan harapan sedikit pun. Gitu. Iya udah jelas. Ya. Harusnya tahu. Tapi situnya ini kan aku udah upload nih sama pacar aku, tapi enggak ini. Terus dia kirim ke aku. Oke, dia kirim foto kamu sama pacar kamu. Ya terus kayak nanya apa maksudnya gitu. Lah kan itu pacar gue. Oh, ini cemburu, bukan cemburu buta lagi, cemburu buta tuh namanya. Kita ini bongkar kelakuan seorang pengacara Rasman ya, yang dibilang tadi sama Ibu Widya. Ini bernama Caca ya. Pada saat diwawancari oleh Uya Kuya, dia membawa bukti di chatnya dengan seorang pengacara Rasman, dan chatnya itu sangat
kayaknya kurang pantas gitu ya, seorang pengacara harusnya lebih menjaga attitude-nya di sini. Dan memang cantik, perempuan ini cantik gitu kan, malah jadi terbongkar dari sisi gelapnya seorang pengacara gitu. Walaupun tidak semua ya, tampaknya pengacara Rasman ini sedang dijadikan sasaran empuk gitulah. Nah, untuk lebih lanjut kita simak lagi komentar dan Caca ini di saat diwawancari oleh Uya Kuya seperti apa. Ya udah jelas ini adalah WhatsApp lo dan lo tidak memberikan harapan ke dia. Enggak. Lo tegas kan? Iya. Dia tegas. Jelas dari awal aku tidak ada Iya. memberikan harapan sedikit pun. Gitu. Iya udah jelas. Ya. Harusnya tahu. Tapi situnya Nah, ini kan aku udah upload nih sama pacar aku, tapi enggak ini. Terus dia kirim ke aku. Oke, dia kirim foto kamu sama pacar kamu. Ya, terus kayak nanya apa maksudnya gitu. Lah kan itu pacar gue. Oh, ini cemburu, bukan cemburu buta lagi, cemburu budak tuh namanya. Lo ngupload foto sama pacar lo, dia maksudnya apaan tuh gitu? Iya, nih. Lo sampai. Nah, kan dia minta ke Medan. Terus aku kan nggak iyain. Yeah. Akhirnya aku transfer duit ke dia. Ini oke, ada buktinya, lo transfer. Ya, ini ya, bang, ini uang yang 12,5 juta sudah saya transfer. Mohon maaf mengenai ke Medan, sepertinya saya tidak bisa ke sana. Lu punya harga diri, lu balikin tuh duit. Ya kalau nggak mau berpolemik. Iya. Apa balasan? Gitu. Iya baik ya di sini cari aman mungkin. Iya. Lebih ke cari aman. Kalau tidak mau ke Medan, perkuat saja data. Nah itu. Nah, iya. Gitu. Nah di situ juga, selain itu juga kayak dari istrinya juga kayak ngedukung gitu. Ngedukung apa? Ngedukung. Pertama ya, kalau untuk kasus yang sebelumnya yang suruh aku upload apa segala macam itu dia mereka gitu ya. Upload apa? Yang kasus aku. Oke. Kayak bukti chat aku sama Bang HPH. Iya. Kayak gitu, itu disuruh. Istrinya nyuruh, oke. Disuruh. Tapi istrinya nggak ngerti apa yang dilakukan si abang terhadap lo nih. Wah, pengacara Rasman ini diserang habis-habisan oleh beberapa pihak yang mungkin sebelumnya merasa geram dengan tindak perilaku dari seorang pengacara Rasman inilah. Ditambah dia juga kan awalnya mungkin setelah mengomentari tersangka Peggy Setiawan jadi merembet ke mana-mana. Ya sudah guys, terima kasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri ya. Ayo like, share, dan beri tanggapannya di komentar bawah ini di Suara Hati. Dan jangan lupa tonton terus untuk update berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.